Selamat berjumpa kembali di perbincangan solusi SDM bareng teman-teman dari Magnet Solusi Integrasi Consulting. Ada CEO-nya yang hadir kembali membimbing saya dan teman-teman pagi ini. Ada Ibu Novi ya. Bahasanya bagus ya. Bahasanya bagus banget, waduh ya ampun, padahal saya ini harus belajar. Tuh, ya enggak tuh. Bu Novi apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Alhamdulillah sehat. Kita hari ini tidak hanya berdua sebenarnya, tapi mohon izin narasumber masih di perjalanan ya? Iya, lagi di perjalanan di udara Mas. Oh, lagi perjalanan di udara. Oh, ya moga-moga nanti bisa ada parasit ya. Parasut ya. Tapi oke, Bu Novi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun adaptabilitas. Artinya adaptasi begitu ya. Adaptabilitas karir karyawan. Betul. Oh, ya, karir ini karir, ya. Oke, gimana gitu. nih pengertiannya seperti apa ini? Kan nggak semua awam bisa langsung memahami ya. Adaptabilitas karir. Adaptabilitas karir. Jadi gini, karena ini berangkatnya dari, kalau kita lihat banyak case-case itu kan gini Mas, setelah pandemi kemarin itu banyak sekali organisasi-organisasi yang berubah arah bisnisnya atau berubah jenis industrinya gitulah ya, karena mereka menyesuaikan. Nah, karena penyesuaian ini kan ada pekerjaan-pekerjaan yang lama itu sudah nggak kepake gitu, maksudnya sudah kemudian obsolete, sudah ditinggalkan. Mereka harus beralih kepada pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu kan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru ini nggak semua orang itu ternyata mudah adaptasi. Itu gampangnya poin besarnya seperti itu. Karena itu tadi orang yang segampang aja misalnya Mas yang berkaitan dengan teknologi kayak gitu, teknologi itu informasi lah ya, kayak gitu, itu kan enggak semua orang gitu gampang dan bisa switch terus bisa belajar dengan mudah. Ada yang merasakan kayaknya sudah buntu, wes gini-gini nih bukan saya lah, kalau gini serahkan yang mudah-mudah. Loh lah, kalau dia masih mau tetap kerja di situ ya mau nggak mau dia juga harus mau adaptasi kan, seperti itu. Nah, itu yang case-case yang karena kondisi. Lalu ada juga yang misalnya di sebuah organisasi itu karir itu kan jalurnya itu nggak hanya linear ke atas, bidangnya itu terus gitu kan Mas. Kita orang harus menjalani tour of duty ketika dia ada di dalam menjadi sebuah posisi atau ada di jabatan-jabatan yang kemudian strategis kayak gitu kan. Nah, itu kan dia harus menguasai banyak bidang. Jadi orang yang dari satu bidang kemudian akan pindah ke bidang yang lain seperti itu ya. Nah, ini kan juga perlu adaptasi gitu Mas, karena ternyata nggak semua orang. Buktinya ada orang-orang yang memilih bahwa saya lebih memilih menjadi spesialis atau fungsional daripada saya harus belajar banyak hal yang bukan background saya. Misalnya itu ada seperti itu juga. Lalu yang paling gampang ya kalau ini teman-teman muda. Jadi kalau kita dari sisi perusahaan gitu, ada anak-anak muda yang kemudian dia harus masuk ke perusahaan. Nah, dia beradaptasi dengan pekerjaannya dan dia bagaimana memandang bahwa pekerjaan itu bukan sekedar tugas tetapi itu masa depannya, karena kalau kita bicara masa depan berarti kita akan menganggap itu sebagai sesuatu yang akan serius ditekuni, sesuatu yang dianggap karir kayak gitu kan. Dan karena itu mereka harus mengeluarkan effort untuk kalau menemui kesulitan, terus kemudian muncul masalah, terus ada hal-hal yang baru seperti itu, sehingga kemudian mereka mau nggak mau ini kan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Ya, ada telepon dari narasumber itu, bukan? Iya, bukan, ini pagi-pagi. Ya, ada orderan sahabat Mercury ya, nanti dijawab sambil, ini luar biasa loh. Hanya Bu Novi yang bisa multitasking, talk show sambil jawab orderan. Ya, artinya Bu Novi, kalau boleh nggak diartikan bahwa adaptabilitas karir ini memang lebih dibutuhkan pada mereka yang lebih banyaknya kalau di perusahaan itu masih ada Gen X atau mungkin X dan milenial awal-awal gitu ya. Mereka yang sudah tertinggal gitu kan ya. Iya. Kalau yang tadi itu adaptasinya dengan teknologi, dengan hal-hal yang baru ya Mas, kayak gitu ya. Itu jadi case-nya beda-beda.
Gen X sama milenial awal itu untuk yang adaptasi hal-hal yang sifatnya mungkin teknologi yang kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya yang orang-orang baru itu kan juga maksudnya anak-anak yang baru masuk, baru kerja sekitar 1 tahun, 3 tahun itu kan juga masih benar-benar adaptasi kan Mas. Ini apa Oke. benar apa pekerjaan yang tak sukai, apakah ini sesuai atau enggak? Kan ada orang yang ya udah pokoknya aku kerja dulu lah gitu. Iya, Nah, iya, tapi iya, dalam iya. prosesnya ini kan apa namanya kita beradaptasi. Ketika kita bekerja, seringkali kan kita ini juga nggak ngerti apakah ini pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan saya, potensi saya, passion saya kan seperti itu. Ya wis pokoknya kerja dijalani gitulah. Dalam prosesnya itu kan bisa jadi kok susah ya, ini kok kemudian nggak smooth ya, ini yang bagaimana ya, yang kayak gitu Mas. Ya, artinya adaptabilitas ini skalanya luas ya. Luas ya Saya betul. tadi hanya membatasi ke teknologi informasi, bukan cuma itu Bukan ya. cuman itu gitu. Banyak Termasuk hal, yang tadi termasuk tuh yang yang ini. apa kalau misalnya kita ini saya misalnya dengan background misalnya psikologi. Ketika saya nanti harus mencapai sebuah posisi misalnya menjadi GM, saya itu nggak boleh belajarnya itu ya wes SDM tok. Saya nanti harus belajar di bidang lain, bidang pemasaran, saya harus masuk ke bidang keuangan. Saya harus paham kalau misalnya bisnis saya ini apa gitu misalnya di logistiknya seperti itu Mas. Iya. Sehingga kemudian ketika saya apa namanya ada kesempatan dan saya punya kemampuan, maka saya bisa menduduki posisi yang cukup tinggi di perusahaan itu kayak gitu. Jadi memang ini penting banget ya, karena aspeknya cukup luas, maka kemudian adaptabilitas karir ini menjadi penting supaya orang juga bisa cepat cepat menemukan passionnya. Kalau Ya, enggak mereka betul. bisa segera memutuskan apakah dia mengambil Betul. jenjang karir ini atau tidak. Iya, Begitu. gitu. Nah, kalau kemudian ditanya soal aspek dan dimensi apa yang punya peran penting untuk meningkatkan adaptabilitas ini, apa saja Bu Novi? Oke, kalau dimensi itu yang garis besarnya ini apa ya dari kayak referensi kayak gitu Mas. Itu yang pertama adalah concern. Concern itu adalah ya perhatian kita, fokus kita terhadap sesuatu yang apa namanya yang kita jalani kayak gitu ya. Itu tadi. Jadi secara aktif bagaimana kita ini menemukan sesuatu yang kemudian ini akan kita apakan gitu ya. Oke. Itu yang pertama itu concern. Lalu yang kedua itu adalah confidence. Ini yang kedua itu kontrol. Artinya ini kita merasa bertanggung jawab atas pilihan kita ini gitu Mas. Karena ketika kita ini merasa bertanggung jawab atas pilihan kita ini gitu ya. Tadi ketika kita ini benar-benar memperhatikan, mau bersikap aktif, proaktif dan kita ini tadi kita mengambil alih bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Oke. Maka karena ini merasa tanggung jawab kita, maka kita akan mengeluarkan effort, akan berusaha lah gitu ya, menemui kesulitan, kemudian ada masalah kayak gitu-gitu Mas. Seperti itu, mencari jalan keluarnya. Ya, oke. Gitu. Kita ke penelpon dulu. Ada Pak Sumarwito pasti ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sumarwito? Sehat, Alhamdulillah. yang ganteng dan mbak yang cantik. Baik. Aku ini saya kira gak bisa melaku loh Mas. Oh gitu. Aku pakai kursi roda. Oh. Soalnya apa aku biar dosa waktu di Mekah, iku aku gak apa-apa pura-pura nggawe kursi roda iso nang Medina iso cedek ke makam Nabi Muhammad. Oh, gitu ya. Loh Pak, itu karena memang Bapak nggak berobat ke dokter ya, cuman ke alternatif ya? Alternatif 2 kali, tapi sudah lama ke dokter, itu dokternya karena sudah terlalu lama, nggak langsung, ini belum bisa Pak, tapi belum tentu bisa, belum tentu berhasil. Itu. Tapi aku kok nyoblosnya tetap di Surabaya. Oke. Pakai kursi roda. Mas, sekarang ini saya tanyakan, orang itu kepengen menanjak karirnya, apa wis kepengen pancet ae, ya toh? Kan ada maunya jadi apa, kemudian lain dari tidak owner loh ya. Kalau owner, sakarepe aku gitu ya. Betul. Tapi kenapa penyiar radio lain itu bisa ke televisi, ke kan gitu ya toh? Karena tapi kenapa Mas Aldi itu kemudian jadi penyiar toh? Oh, ya panggilan bertahun-tahun jadi penyiar toh. Iya toh? Iya. Tapi apa itu
kapan itu kecelakaan top zone mandek dari Mas Aldi kan repot gue niku. Harusnya kan diturunkan ke yang lain. Iya, Pak. Itu. Terus apa itu jenenge? Apa nggak bosen sih dari penyiar tok gitu? Iya, Pak. Ya, ini loh. Jadi saya tahu betul ya, Merkuri itu kenapa kok lagi radio itu tak serah Mas Aldi. Soalnya iklannya apa itu kan ya TDW kabeh. Iya tahu saya. Jadi tahu saya jadi jero-jero ini. Nanti kalau radio tonggomu itu kan golek apa itu pasar, iya toh. Jadi saya tahu betul sudah banyak yang ada yang terkenal itu jadi dosen, ono sing kedengno radionya Sidoarjo, jadi macam-macam. Ya itu. Tapi kalau Mas Aldi itu sudah nggak bosen senang jadi penyiar, karena mungkin banyak di sana dikelilingi yang cantik-cantik itu ya. Mungkin ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tersinggung loh ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau secara struktural karir saya ini sudah mentok Pak. Kalau mau melangkah lagi jadi owner kan susah saya. Kalau soal siaran saya ini dikontrak sama Bu Novi unlimited ya. Jadi ya gimana, saya harus menemani beliau Pak. Tapi mungkin memang masing-masing orang punya pilihan-pilihan begitu ya. Bersyukur saya di umur yang segini suara saya masih nggak kelihatan tua-tua banget gitu. Iya itu betul Mas. Itu sesuatu yang harus disyukuri itu. Iya. Makanya jadi saya masih available untuk beredar begitu ya. Dan Bu Novi silakan ditanggapi sambil memberikan kesempatan narasumber. Nanti di sesi kedua kita akan undang Mbak Thalita ya. Monggo Mbak Thalita, silakan dulu. Monggo, selamat pagi. Tadi kan dimensinya sudah ada juga dua pilihan ya. Karir, ada orang yang nanggapi Pak Sumarito dulu. Iya. Jadi kan ada orang yang pilihan karirnya itu ya makanya dia menjadi spesialis gitu loh Mas. Ya mau nggak mau dia mendalami makin dalam seperti itulah. Karena itu tadi ya itu benar lebih ke karena dia merasa bahwa di sana talenta terbesarnya lah gitulah Mas. Seperti itu ya, kayak Mas Aldi ini kayaknya begitu deh. Gitu selain tadi ada hal yang utama ya. Yang dikontrak seumur hidup sama MSI Consulting ini Mas Aldi ini posisinya ini sudah jebol plafon nanti kalau naik lagi. Tidak bisa, harus share saham, tidak punya uang. Ya, tapi seperti itu. Terima kasih Pak Sumarwito. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk yang lain ya, yang nggak seperti saya. Ya ini tapi sahamnya di mana-mana loh Mas Aldi ini Pak Sumarwito jangan meremehkan. Ya. Oke, baik itu ya tanggapannya Pak Sumarwito. Saya tak menyapa sebentar sebelum kita harus berbagi waktu dengan iklan. Narasumber tamu kita yang baru hadir ini adalah Mbak cantik ini namanya Thalita Vanda Valeri Mustafa. Koreksi nama kalau salah benar. Betul Pak, betul. Betul banget ya. Karena beberapa kali saya kadang-kadang A ganti I ganti A gitu dikomplain sama Mbak narasumbernya. Iya, narasumbernya Mbak Thalita ini adalah SR Supervisor ya. Iya, betul Bapak. PT Campina Ice Cream Industry. Betul. Gak bawa es krim? Mau Pak, saya bawakan Pak nanti nyusul ya. Nyusul ya. Enggak bercanda. Selamat datang di perbincangan ini. Nanti kita lanjutkan setelah iklan ya Mbak Thalita ya. Oke, kita ke iklan dulu. Baik, kita lanjutkan di sesi yang kedua, makin semarak dan silakan di belakang Pak Sumarwito 0315620096 bisa Anda deringkan untuk join. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik, bagaimana tips untuk membangun adaptabilitas karir karyawan. Yang dibayangkan bahwa adaptabilitas ini hanya sekedar mengadaptasi teknologi informasi yang terus berkembang ya, tapi ini dalam banyak hal begitu. Dan narasumber tamu kita sudah hadir meskipun ceritanya berbeda sekali dengan topik kita hari ini karena ternyata di kawasan Siar itu sedang banyak ulat-ulat begitu ya. Iya lagi ada enggak tahu hama atau apa ya. Hama ulat sih. Hama ulat ya. Hama ya bisa muncul langsung mendadak begitu ya. Ya, biasanya sih 10 tahun sekali kalau gitu? saya Pak. Iya, 10 tahun sekali itu biasanya ya mungkin siklusnya hewan ya Pak ya. Itu kan mungkin predatornya juga nggak ada ya, burung-burung kan sekarang kan jarang juga kan. Jadi setiap 10 tahun sekali itu
katanya siar ya itu biasanya memang ada sedikit hama seperti ini gitu. Harus banyak ngelepas burung di sana. Iya. Burungnya siapa aja ya? Bahaya, gak bahaya ini. Ya, Mbak Thalita Vanda Valeri Mustafa, saya tanya dulu bagaimana kabar Campina? Campina, So far so good. So far so good, Bapak. So far so good, kita ya. juga baru saja ekspor ke Australia, makanya kita kan banyak audit ini tahun kemarin dan juga awal tahun ini seperti itu. Mulai tahun ini kah ekspor itu? Mulai tahun lalu sudah. Mulai tahun lalu. Iya. Dan negara tujuannya Australia? Australia, Bapak. Baru Australia. Baru sih. Australia. Iya. Berapa item varian produk yang diekspor? Kita ada produk stick ya, produk stick itu ada berbagai rasa gitu. Itu sih. Oke. Iya. Kalau yang di dalam negeri aman ya? Aman. Bagaimana ketika pandemi yang lalu sempat turun pastinya juga ya? Kita sangat terbantu dengan penjualan online sih Pak sejujurnya gitu. Jadi kita juga tidak banyak melakukan cut off untuk karyawan gitu, karena kita sangat itu tadi terbantu di penjualan online gitu. Kita Tapi orang-orang justru di maksimalkan. rumah kan, di rumah ngemil gitu kan. Gitu Mas. ya. Iya betul Pak. Gitu. Iya. Oke, dan Campina itu memang kantor pusatnya Surabaya ya? Kantor pusatnya di Bukan? Surabaya, kalau untuk manajemennya di Jakarta Manajemen sama di tetap Bandung. Jakarta, Iya. tapi ownernya kan orang Surabaya ya? Ownernya orang Bandung Bapak. Oh, orang Bandung malah? Iya. Oh, Oke. Oke, Mbak Thalita, hari ini kita bicara soal bagaimana tips adaptabilitas ya, Ya. menyusun adaptabilitas. Nah, komen awal dulu deh. Sempat dengar nggak tadi di perjalanan? Enggak ya? Belum Mbak. Enggak ya? Oke. Kalau gitu Bu Novi bisa mengantarkan ke narasumber tadi yang sudah kita diskusikan. Oke, jadi kita tadi juga sudah sempat ada menanya. Jadi kita sudah diskusi tentang apa sih yang dimaksud adaptabilitas karir kayak gitu. Jadi karena adaptabilitas ini juga munculnya salah satunya adalah karena ya banyak pekerjaan-pekerjaan sekarang yang lama menjadi baru gitu kan ya, seperti itu. Jadi banyak usaha-usaha yang kemudian perusahaannya lama tapi kemudian dengan teknologi baru, kemudian bisnisnya baru, sehingga banyak hal-hal baru yang harus dipelajari karyawan. Itu kan juga butuh adaptabilitas. Selain bahwa ada karyawan-karyawan yang masih baru, yang baru masuk kerja, terus juga ada yang misalnya orang harus ke promosi, mutasi dan sebagainya, itu kan juga butuh adaptabilitas gitu. Jadi tadi sebelum terakhir ada penanya, kita sedang membahas tentang dimensi adaptabilitas karir, seperti itu. Iya. Kita mau kalau boleh ya mau belajar dari Campina ya. Iya. Bagaimana kemudian Campina menyikapi pentingnya adaptabilitas. Tapi kalau misalnya boleh tahu, kalau di manufacturing ice cream kayak begini ini, peralatan itu terus berkembang ya Mbak Thalita? Iya tentu saja Pak. Nah. Jadi ketika kita namanya permintaan dari konsumen itu kan pasti berubah-ubah ya Pak. Oke. Kita mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen gitu. Nah tentu saja untuk mesin-mesin yang ada di Campina juga pasti menyesuaikan gitu. Jika memang mesin yang model A ini sudah tidak mungkin sudah tidak zamannya lagi gitu ya Pak ya, itu pasti kita ubah ke mesin yang baru, atau biasanya kita seringnya kalau di Campina itu modifikasi Modifikasi. mesin. Nah itu kan masuk adaptabilitas karir ya Bu Novi ya? Iya betul. Iya betul ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian melakukan transfer of knowledge dari modifikasi yang ada itu kalau di Campina? Nah, kalau kita Pak biasanya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ya Pak yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Di Campina ini tujuan dari perubahan ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Oke, mungkin kita ada produk es krim yang baru. Kita harus modifikasi mesin ini gitu. Misalnya mesin Rolo ya untuk produksi hula-hula ya Bu ya. Oh, Enak loh itu. Iya. Ada yang ketan hitam ya? Ada ketan hitam, ada itu yang kacang steak hijau. panjang gini ya? Iya, Yang gini. Iya. Iya. Yang coatingnya coklat itu Iya, enak. iya, iya. Nah, Iya. itu andalannya Campina karena santan kita itu asli, kita bikin sendiri. Kalau yang produk lain itu biasanya pakai santan apa sih instan gitu. Nah, kembali lagi ya Pak ya. Jadi ngomongin es krim ya. Jadi Ya, oke. kalau di Campina itu kita harus tahu dulu tujuannya seperti apa, kita maunya apa gitu. Nah, kemudian kita harus mengetahui juga tenaga kerja yang dibutuhkan ini siapa saja, untuk posisi apa saja gitu. Misalnya untuk modifikasi mesin ya, kita membutuhkan pastinya welder ya Pak ya. Nah, welder berarti welder ini yang di Campina masih belum nih memiliki kompetensi untuk memodifikasi mesin ini. Nah, kita trainingkan gitu Pak. Artinya kan terdapat gap ya Pak ya, bahwa welder di Campina masih belum memiliki misalnya
mereka bisanya SMAW tapi kita butuh GTAW gitu ya misalnya. Nah, berarti kita harus melakukan training GTAW seperti itu untuk bisa memodifikasi mesin karena itu sifatnya juga long term kan Mbak. Jadi kita kan modifikasi itu nggak cuma sekali aja gitu. Kita pasti akan memodifikasi secara terus menerus gitu. Nah, untuk training itu tadi adalah investment untuk Campina gitu, untuk weldernya juga. Kalau boleh tahu di perusahaan es krim itu termasuk padat modal atau masih padat karya atau setengah-setengah? Setengah-setengah Pak kita. Oh, setengah-setengah iya. ya. Oke, nah kalau komposisi dari karyawannya sendiri, yang X masih banyak nggak? Yang X kurang lebih 40% ya. Masih cukup besar ya Bu Novi? 40. Iya. Jadi ya 50-50 Pak lah yang Kalau hadir. yang Z sudah mulai ada Mbak Talita? Z juga ada banyak Pak, apalagi karyawan produksi itu kan sekarang kan paling maksimal ya kita tuh umurnya paling enggak itu 22 tahun itu udah maksimal Pak kita kalau menerima karyawan baru karena kan kita butuh tenaganya seperti itu. Karena angkat-angkat, habis itu sortir ya Pak ya packing itu kan butuh tenaga yang kuat ya gitu jadi yang fit masian gitu. Artinya kalau di manufakturnya lebih banyak yang sudah anak-anak yang milenial atau malah di bawahnya ya. Iya betul Pak. Berarti X-nya lebih banyak ke ini back office. Senior, iya back office juga. Oke. Gitu, ya. Iya. Bu Novi mau nanya apa Campina? Enggak. Apa yang paling disukai dari es krim Campina? Saya rancu antara Campina sama yang satunya itu saya rancu. Jangan rancu Bu, Campina yang paling lama pokoknya. Iya. Campina yang paling lama. Betul. Iya. Tapi modifikasi alat itu apakah memang selama ini apakah itu rutin misalnya setiap satu semester kita modifikasi alat atau sesuai dengan kondisi aja? Sesuai dengan kebutuhan Pak sebenarnya gitu. Kebutuhan. Jadi direktur operasional kami itu kan orang Denmark ya Pak ya, namanya Hans Jensen. Itu beliau itu sangat visioner gitu ya. Jadi beliau itu beliau itu di dalam pikirannya tuh banyak sekali hal-hal yang ingin dia kembangkan di Campina, di mesin-mesinnya, kemudian di sistemnya, di prosesnya itu beliau sangat visioner menurut saya. Tapi gitu kan Campina bukan PMA ya, bukan Pak. Cuman memang direktur operasionalnya. Iya betul. Itu kebetulan ini ya. TKA. Iya. Gitu. Jadi beliau banyak sekali melakukan modifikasi. Sebenarnya sesuai kebutuhan, tapi sangat sering sih sejujurnya gitu. Sangat sering. Iya. Ekspatriatnya cukup banyak Mbak? Hanya satu Pak Hans saja Pak. Pak Hans. Iya. Jadi yang ini yang ngerti think tanknya es krim gitu ya kali ya. Apanya? Pak Hans tadi gitu ya. Beliau banyak idenya sih sebenarnya gitu. Dari beliau kurang lebih 15 tahun yang lalu ya kalau nggak salah join Campina itu sudah sangat banyak berubah Campina Pak, lebih baik sih menurut saya. Masuk gitu. di kategori apa Pak Hans? X? Pak Secara Hans ke itu usia? kalau 54 itu Iya, X. Iya. Kalau sekarang sudah berapa banyak Mbak Apanya, Pak? karyawan di Campina? Karyawan kurang lebih 400 hampir 500. Itu Pak. yang di share ya, yang di share rumput aja, ya. Kalau yang seluruh Indonesia ribuan sih. Gitu. Selain kalau pabrik tetap di ini ya? Iya, pabriknya cuma di Rungkut aja Pak. Cuma di Rungkut aja ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau misalnya ada di mana-mana itu pengiriman ya, distribusi ya? Iya, distribusi dan kantor marketing biasanya. Oke, iya. berarti justru distribusi menjadi salah satu Ujung tombaknya. Iya, ujung tombak ya buat Campina ya. Iya, betul. Oke, karena memang setahu saya memang nggak murah loh ngirim es krim itu karena nggak murah dan nggak gampang. Gak gampang, Iya, ya. Mobilnya itu, Loh, boros banget itu kalau karena dalam AC-nya iya. segede itu gitu. Makanya kalau misalnya jalan rutenya kelamaan itu bentuk es krimnya meletot-meletot jadinya. Iya. Kita juga ada kontrolnya juga Pak, jadi kita ada cold chain manajemennya gitu. Jadi es krim itu kita pastikan bahwa distribusinya itu sesuai dengan standar gitu. Artinya misalnya kita kan harus minus 24 ya paling tidak ya, minus 24 derajat ya berarti ya truknya ya kurang lebih segitu. Kalau ada force major kayak begitu terpaksa dijual murah yang 1.003 itu saya pernah. Enggak Pak. 10.003 itu. Kalau memang ada force major kan berarti kan kalau misalnya memang produknya rusak ya Iya Pak rusak ya. maksud saya force itu ya major sudah karena tidak rusak. bisa dijual lagi Pak. Berarti kita hancurkan, kita klaim asuransi seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi diasuransikan Bu Novi. Iya betul. Iya. Oke, kita balik ke bagaimana sekarang kan kita belajar untuk bagaimana kemudian atau tips-tips apa saja yang perlu diperhatikan untuk membangun adaptabilitas karir karyawan. Tadi kita sudah bicara soal aspek dan dimensi. Nah, kalau kemudian
Nah ini pertanyaan menarik juga. Apakah ada hubungan adaptabilitas karir dengan hal-hal di luar pekerjaan? Kalau ada, contohnya seperti apa Bu Novi? Ada banyak sekali. Jadi kan kemampuan kita beradaptasi, belajar, bersikap fleksibel gitu kan Mas. Terus kemudian resilience itu berusaha bertahan kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menemukan diri kita kembali, apakah memang ini panggilan saya, apakah ini sesuai atau enggak, apakah saya mampu atau enggak, seperti itu, dan kita proaktif, ini kan pasti membuat kita ini menjadi lebih percaya diri gitu ya ketika kita bekerja. Nah kalau tadi itu kaitannya dengan yang di luar-luar pekerjaan, misalnya gampangnya kalau orang lebih sudah menemukan dirinya di pekerjaan, maka dia akan lebih kalau orang sekarang tuh mental health lebih terjaga. Terus kemudian bekerja jadi lebih ringan sehingga kemudian work life balance-nya jadi ada kayak gitu Mas. Terus potensi untuk stresnya menjadi lebih tinggi, tidak mudah berkonflik dengan orang lain, yang seperti itu. Terus kemudian menjadi lebih percaya diri, yang seperti itu. Apakah boleh disebut bahwa kalau sebuah perusahaan itu turnovernya gede, berarti adaptabilitas karirnya kurang oke ya? Disusunnya atau dibuatnya kurang oke? Iya, jadi karyawan-karyawannya bisa jadi kurang bisa beradaptasi dengan baik. Nah, kurang bisa beradaptasi dengan baik itu dua sisi, dari sisi karyawan maupun dari manajemen kalau menurut saya kayak gitu ya. Mas. Iya. Kita cek ke Campina kalau boleh tahu ya. Turnovernya tinggi nggak Mbak kalau atau awet-awet nih Campina ini karyawannya gitu? Iya, alhamdulillah awet-awet. Awet-awet ya. Ya jadi saya sebagai rekrutmen juga nggak terlalu sering ini ya Pak ya, maksudnya. Mbak Talita sendiri sudah berapa lama berkarir di Campina? Saya dari 2015 Oktober, 2017 Oktober, berarti tahun ini tahun ke-7. Tahun ke-7 ya. Iya, lumayan ya. Yang paling lama udah berapa tahun itu? Puluhan tahun ya? Puluhan tahun Pak. Puluhan tahun bertahan ya. Nah, apa strateginya bisa membuat itu? Kalau kita kaitkan lagi dengan topik kita hari ini, adaptabilitas karir. Apakah memang selalu diperhatikan dan apakah adaptabilitas karir itu hanya disusun melalui pelatihan begitu? Hanya bisa diantisipasi dengan pelatihan atau seperti apa Bu Novi? Pelatihan itu mungkin justru porsi kecilnya Mas. Porsi kecilnya? Iya, porsi kecilnya lebih ke pengenalan terhadap hal-hal yang belum diketahui karyawan. Kalau misalnya ini karyawan baru. Kalau yang lebih gedenya apa? Kayak lebih gedenya, kalau adaptabilitas lebih ke ini, jadi si individu gitu ya, terus kemudian sama ini sistemnya, sistem yang ada di sana untuk proses pengelolaan SDM-nya seperti Berarti itu. boleh dibilang nggak peran HR sangat penting untuk adaptabilitas karir ini? Iya, betul Mas. Kalau di Campina seperti apa Mbak yang dilakukan supaya bisa karyawannya awet-awet kayak begitu, selain salary pasti ya. Jadi saya akan membahas dari dua sisi ya Pak, dari karyawan maupun dari perusahaannya. Manajemen ya. Mungkin lebih ke karyawannya dulu karena kita kan pasti banyak pendengar yang ingin tahu juga ya Pak ya. Jadi kalau dari segi karyawan sebenarnya kita harusnya ada dua sih Pak sebenarnya tipsnya. Adalah kita harus memiliki namanya atomic habits untuk meningkatkan adaptabilitas karir itu. Maksudnya seperti apa gitu? Atomic habits itu adalah habit-habit kecil yang kita bangun untuk membangun karir kita gitu kan. Jadi di segi concern misalnya kita perhatian nih terhadap apa yang menjadi tujuan karir kita gitu. Jadi yang kedua kan kita harus memiliki kontrol ya. Artinya kita harus fokus, harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tujuan karir kita gitu. Kita nggak impulsif mengambil keputusan seperti itu. Kemudian yang ketiga curiosity ya. Jadi banyak pengen tahu gitu ya, banyak bertanya, banyak belajar, training, bootcamp, seminar, kemudian diskusi dengan mentornya mungkin gitu. Memilih mentor juga suatu hal yang penting untuk adaptabilitas karir ya Pak gitu. Kemudian dari ketiga tadi tentu saja akan membentuk kepercayaan diri, confidence gitu ya. Jadi lakukanlah habit-habit kecil agar bisa membentuk adaptabilitas karir itu tadi gitu ya. Apa peran terbesar HR untuk bisa membantu karyawan bisa membentuk habit-habit kecil yang membangun karir? Kalau di Campina, kalau boleh kita belajar, apa Mbak? Kalau dari segi HR, dari HR harus tahu dulu Pak, kita harus menilai karyawan secara performance terlebih dahulu gitu. Nah, penilaian performance ini tentu saja berbeda-beda setiap posisi gitu ya. Kita harus tahu setiap orang ini apakah terdapat gap
gitu. Ketika memang ada gap kompetensi yang harus dipenuhi, ya kita lakukan training gitu. Tapi ketika seseorang itu sudah memenuhi semua kompetensi yang dibutuhkan di suatu posisi, berarti kita juga harus melakukan development untuk orang itu. Siapa tahu nih Pak, orang ini bisa menjadi next leader seperti itu. Itu sih biasanya. Itu peran HR di situ ya. Iya, betul. Oke, tadi kan ada 2, karyawan dan manajemen. Kalau manajemen seperti apa, Mbak? Kalau manajemen itu tadi Pak, jadi kita harus melakukan secara rutin untuk melakukan penilaian seperti itu. Kemudian hasil penilaian itu kita kita evaluasi kembali gitu kan. Apakah ini berpengaruh terhadap karir masing-masing karyawan kita gitu. Jadi dari hasil tersebut kita bisa tahu setiap orang ini butuh training atau butuh development, kan beda ya Pak ya. Kalau training itu kita memenuhi gap yang ada, kalau development kita mengembangkan seseorang untuk menjadi star talent atau next leader seperti itu. Oke. Bu Novi ada komen? Oke, jadi menambahkan yang sudah disampaikan oleh Bu Talita, jadi kalau dari sisi manajemen Mas, yang di awal tuh ya tentunya kalau misalnya ini orientasi gitu ya, jadi tentang kamu berkarir di sini tuh kita punya jabatan-jabatan ini, peluang karirmu bagaimana, seperti itu, kebutuhannya jabatannya, kalau misalnya kamu sekarang di jabatan ini maka kamu harus memiliki kemampuan ini gitu kan, jadi kejelasan atas apa yang akan dia kerjakan gitu, jadi misalnya ada job desk-nya, targetnya dia harus seperti apa, seperti itu, terus plus feedback Mas gitu ya. Jadi karena kalau misalnya yang kita bicara tentang adaptabilitas kan, misalnya orang baru, baik itu karyawan baru newcomer ataupun orang yang baru dipromosikan, itu kan selalu ada masa-masa di mana kita ini pasti akan mengevaluasi dia gitu kan. Nah, proses feedback itulah yang di sana penting juga. Bahkan mungkin menyediakan kayak buddies itu kayak teman pendampingnya dia, kepada siapa dia bisa bertanya. Ada program mentoring juga gitu Mas, supaya kemudian orang ini jadi nggak merasa terasing, terus dia tahu kepada siapa dia minta bantuan seperti itu. Oke. Oh, ada lagi Pak, mungkin yang penting juga adalah harus jadi generalis terlebih dahulu untuk mengembangkan adaptabilitas karir gitu. Jadi misalnya di segi HR ya, kamu harus tahu semua ranah HR itu seperti apa gitu. Kamu harus tahu, meskipun kamu bagiannya rekrutmen, kamu harus juga tahu legal itu seperti apa. Kamu harus tahu general affair itu seperti apa. Kamu harus tahu misalnya ER, legal, kemudian harus tahu juga mungkin bagian teknis seperti apa, itu harus tahu semua gitu, karena itu nanti akan membantu gitu. Ketika kamu sudah menguasai menjadi generalis itu, kamu tentu saja akan menjadi next leader gitu, karena kamu menguasai semuanya. Gitu. Manajer HR kan harus menguasai semuanya gitu kan Pak. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Saya coba cek untuk ke WhatsApp, apakah sahabat-sahabat Merkuri ada yang menitipkan pertanyaan. Oh, baru satu, ini ada Pak Hamid. Terima kasih ya Pak Hamid ya, selamat pagi. Bagaimana mengatasi karyawan yang menutup diri? Oke, ada penelpon. Oke, kita ke penelpon dulu, Bu Novi, Mbak Talita. Selamat pagi Merkuri. Halo? Suaranya kecil. Kurang masuk kali ini. Ya, Merkuri selamat pagi. Oh. Halo. Satunya kali ini, bukan. WhatsApp yang benar ya? Oh iya, mungkin gangguan sinyal kali ya. Silakan menelpon kembali ya. Kalau misalnya ada kesulitan di WhatsApp, monggo bisa menggunakan di 031 562 0096 atau 567 9696. Ya, coba kita terima kembali. Selamat pagi Merkuri. Halo. Kayak ada suara kecil-kecil gitu ya tadi. Iya. Nah, halo. Halo. Ya. Halo. Ya, selamat pagi. Silakan. Halo. Selamat pagi Mas Dewa. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, monggo silakan. Saya dengar suara dari sana, tapi saya nggak masuk suara saya ke radio. Saya juga monitor soalnya. Oh iya, monggo silakan Mas Dewa. Iya. Sampai gara-gara halo sampai halo ya. 20 kali lupa mau nanya apa tadi. Oh, pakai Bandung enggak? Kalau halo Bandung nyanyi terus nanti. Aku ngomongnya halo melakukan nang tunjungan. Silakan Mas, silakan. Iya, guyon tok nentek. Ajak jawab kok. Tadi kan saya agak tergelitik ya, ada yang nanya, Mas Aldi kok siaran terus ya.
Ya menurut saya sih fine-fine aja mau di radio ini atas nama Mas Aldi kok. Jangan punya sendiri kan. Kalau Pak Edward kan cuma punya saham. Kalau Mas Aldi kan yang punya. Hoak ini. Bahaya, omongannya bahaya. Iya, hoak ini. Monggo silakan. Iya. Maksudnya Mas Aldi jabatannya udah paling tinggi. Ya memang sih, sesekali memang kalau mungkin teman-teman yang lain nggak tahu ya, Mas Aldi, Mas Rudi ini kan adalah GM ya istilahnya ya, direktur Mercury. Jadi ya direktur kan boleh kan jadi penyiar lagi, direktur jadi marketing juga nggak masalah kan. Direktur jadi garda terdepan di front office, pas di depan nggak ada customer-nya, nggak ada staff-nya, ya nggak apa-apa. Ada customer datang, jadi bantu Pak. Kan namanya direktur kan bebas. Apa katanya yang punya pemimpin gitu ya. Jadi menurut saya sih kalau mau jadi penyiar itu kan passion ya, apa ya, kekangenan lah. Nah, nggak mungkin terus kita udah jabat paling tinggi. Aduh, dulu kan saya dari penyiar, masa nggak boleh jadi penyiar lagi kan gitu ya. Seperti banyak lah, seperti artis yang sudah jadi anggota legislatif. Terus kamu udah jadi anggota legislatif kok ngartis lagi? Mas Dewa Anda kok nggak bosen jadi artis terus loh kan? Misalnya Mas Dewa, halo. deh aku main film di layar lagi kan gitu ya. Mas kok jadi membahas saya kenapa? Ya, jadi kalau maunya ada pertanyaan gini ya, tadi kan tentang menjabat bagaimana, kenapa nggak pindah, nggak naik-naik. Kalau gini, kalau ada profesi, kita ada stuck di sana ya. Tapi kita pingin nambah profesi yang lain atau kita ganti profesi, itu apakah juga meningkatkan skill ya? Atau juga nggak masalah kan ya? Contoh, saya di basic dulu itu adalah di entertain, lalu pas di saat entertain lagi drop gara-gara COVID, saya beralih ke kemanusiaan, relawan, jadi teman-teman di kebencanaan, jadi paramedik yang freelance. Lalu COVID udah nggak ada, terus kita balik lagi ke ini di posisi entertain, tapi menambah lagi nggak. Dulu hanya kita jadi personnya, jadi manpowernya, tapi sekarang menjadi koordinator, atau mungkin sekarang kita mempunyai IO-nya. Itu menurut dari narasumber gimana penilaiannya? Apakah terus kita berganti itu, apakah terus wah ini beda lagi, berarti Anda dari nol. Apakah terus dengan menambah skill yang lain itu juga nggak masalah kita menambahkan grade atau kasta kita ya, mungkin gitu maksudnya Mas Aldi. Oke, baik. Ya makasih Mas Aldi, kita aja waktunya. Selamat pagi. Monggo. Salam. Ya, selamat pagi Mas Makasih, Dewa, Mas. silakan. Paham ya Bu Novi? Iya, paham. Monggo silakan Bu Novi dulu, nanti Mbak Talita Ya, juga intinya boleh kan sebenarnya dengan tadi menambah beberapa macam skill yang baru itu apakah itu masih oke gitu Masih kan? oke. Oke sekali. Jadi karena justru ketika seseorang ini berkembang itu bukan hanya dengan mempelajari, ada orang yang mempelajari satu bidang dan makin dalam menjadi spesifik dan sangat spesialis. Tetapi ada orang yang memang kemudian belajar banyak hal gitu ya, banyak hal. Dan ini memang adalah salah satu cara untuk meningkatkan adaptabilitas karir sebenarnya. Kemampuan kita untuk secara profesional kita mengembangkan hal-hal baru, soft skill, baik keterampilan yang baru juga, termasuk networking. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan ini tadi adaptabilitas karir. Gitu. karir. Jadi menurut saya ya sudah tepat cara yang dilakukan. Tinggal ya agar kita konsisten di sana, sehingga kemudian tadi itu nggak cuman saklumik permukaan aja, tapi benar-benar kemudian bisa menjadi nilai tambah tadi tuh, menaikkan kasta kita gitu, menjadi sesuatu yang nilai tambah buat kita, kayak gitu sih. Ya, oke. Mbak Talita mau menambahkan? Iya, sebenarnya ada quote ya Pak ya, the only constant in life is change gitu. Jadi perubahan itu hanyalah satu, yang paling konstan di perubahan adalah di kehidupan adalah perubahan. Gitu ya. Nah sebenarnya itu apalagi di dunia kerja perubahannya itu rapid sekali ya Pak ya, sangat-sangat cepat gitu. Nah sebenarnya adaptabilitas karir itu tujuan utamanya itu adalah kita tuh bersiap untuk perubahan, baik itu perubahan owner, manajemen, perubahan kultur perusahaan, pandemi mungkin ya. Jadi kita tuh bisa bersiap gitu Pak menghadapi karir gitu ya. Jadi apakah kita akan meneruskan karir ini misalnya, atau kita harus switch karir seperti Mas yang tadi Mas Dewa itu tadi. Nah itu kita bisa siap dengan adaptabilitas karir tersebut gitu. Jika kita memiliki 4 dimensi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan Mas Dewa oke-oke aja, sangat oke bahkan ya, sangat oke. Itu Mas Dewa ya, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Pak Hamid, bagaimana mengatasi karyawan yang menutup diri dari adaptabilitas karena beranggapan akan menambah beban kerja?
Ya, ini berarti Asik. karyawannya sudah ini EGP ini ya, kirim gitu ya. Gimana Bu Novi komentarnya? Iya. Dibina apa dibina terus kan? Dirasakan. Iya, jadi nah ini kalau dari karyawan gitu berarti peran atasan yang pertama untuk membukakan wawasan ya Mas gitu, bahwa kalau kita bekerja ya jangan kayak pakai kacamata kuda gitu ya bahasanya, bahasa lamanya gitu. Jadi apa yang ditulis ya ini aja yang dikerjakan. Loh, saya nggak diminta ngerjain ini, ya nggak tak kerjakan. Loh, padahal itu rangkaian dari apa yang tanggung jawabnya tadi gitu kan. Atau rangkaian sesuatu kalau mungkin dia belum terlalu paham apa yang dia lakukan, itu masih ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi misalnya memfollow up sesuatu gitu kan. Itu kan kalau misalnya kita habis ngirim surat, loh kan saya cuma diminta untuk ngirim, nggak diminta untuk follow up, itu kan ya namanya Sulit ini ya. kayak gitu. Jadi ada atasannya dulu lah. Kalau ada yang seperti itu kan kita bisa lihat mungkin di keseharian kita bisa ajak bicara kayak gitulah, diingatkan dan kemudian diingatkan kembali dan bahwa kerja itu adalah tim gitu. Mungkin memang ada satu bagian yang sangat padat sehingga mau nggak mau kadang kita harus turun tangan. Bukan berarti kemudian kerjaannya jadi nggak karu-karuan, acak-acakan, bukan seperti itu gitu loh. Tetapi ada hal-hal yang memang ada kondisi yang membuat kita harus melakukan, ya itu tadi, mau nggak mau kita harus ini terbuka lah dengan hal-hal yang di luar pekerjaan kita. Karena sebenarnya kalau kita mau berkarir, kita mau diberi tanggung jawab yang lebih tinggi, itu sebenarnya kan dilihat dari keseharian kita di dalam tadi itu antara lain tadi Mas gitu loh. Tidak tertutup terhadap perubahan-perubahan kayak gitu. Ya, oke. Mbak Thalita mau komen? Sebenarnya kadang orang-orang seperti ini tuh sebenarnya ada juga yang belum tahu Pak, dia tuh mau apa tujuannya di karirnya. Belum tahu dia mau harus apa gitu ya. Makanya beliau-beliau ini harusnya butuh waktu dan fokus untuk benar-benar melakukan self awareness gitu ya. Sebenarnya aku tuh sebenarnya sukanya tuh apa sih gitu, atau misalnya kebutuhan dalam hidupku ini apa saja sih gitu kan. Aku tuh suka berinteraksi dengan orang-orang yang seperti apa sih, lingkungan kerja seperti apa sih yang aku sukai, yang tidak aku sukai gitu ya. Mungkin sebenarnya aku tuh butuh nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu tidak membutuhkan waktu, misalnya harus flexi time gitu misalnya gitu. Jadi dia memang harus ada waktu tersendiri Pak untuk mengetahui diri kita itu seperti apa gitu. Dulu waktu saya kuliah tuh juga sempat dapat tugas, makanya saya juga skripsi saya juga tentang career adaptability. Gitu ya, makanya ngelotok banget ya. Jadi ketika ada materi subjek pengembangan diri dalam organisasi, itu saya dapat tugas career plan. Jadi career plan itu saya benar-benar disuruh Pak untuk mengetahui itu diri saya itu seperti apa terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah itu barulah saya itu merefleksikan diri saya 5 tahun ke depan. Saya tuh pengen jadi apa gitu. Gitu. Jadi harusnya memang butuh waktu seperti itu Pak orang-orang gitu. Jadi karena ini kan karir itu kan long term ya. Karir itu akan kita kerjakan seumur hidup kita. Ketika kita tidak suka dengan apa yang kita kerjakan kan juga berat gitu. Kita akan stres, burn out dan lain sebagainya gitu. Jadi harus tahu terlebih dahulu diri kita seperti apa. Karena personal identity itu sangat berhubungan dengan professional identity. Ya, selain self awareness, peran HR dibutuhkan juga ya untuk membantu mereka-mereka yang tadi kata Mbak Thalita. Sebenarnya mungkin mereka bukan EGP, mereka nggak ngerti aja apa yang mereka mau sasar, apa yang gitu. Itu bisa dibantu ya oleh bisa, HR ya. dengan konseling Pak biasanya gitu. Iya. Oke. Baik, sekarang saya bergeser ke Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Selamat pagi. Bagaimana kalau ada karyawan baru yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi justru dianggap bikin nggak nyaman karyawan lama karena masukan-masukannya si karyawan baru ini mengusik karyawan lama. Apa yang seperti ini bisa disebut karyawan yang tidak adaptif. Karyawan lamanya atau karyawan barunya nih Pak berarti Pak? Karyawan lamanya tuh sepertinya. Iya. Gimana komentarnya? Mbak Thalita dulu kah? Iya boleh Pak. Menurut saya ya itu tadi
perubahan dalam organisasi itu sudah tidak bisa dihindari gitu Tidak ya. bisa Ketika dihindari, ya. ketika ada karyawan-karyawan baru, mereka tuh akan punya kacamata yang lebih fresh gitu ya untuk perusahaan, untuk organisasi gitu ya, untuk departemen gitu. Jadi seharusnya sebagai senior atau misalnya sebagai leader itu tidak menutup mata telinga untuk menampung saran-saran maupun inovasi-inovasi baru tersebut gitu ya. Asalkan tetap di koridor budaya perusahaan seperti itu. Jadi harusnya sih sebenarnya kalau perusahaan itu bisa menerima semua masukan, terbuka, mindsetnya open, itu akan lebih bisa survive Pak seharusnya di dunia kerja seperti Ya, itu. artinya kalau dalam tanda petik berlawanan dari karyawan lama ini ya harus diselesaikan secara adat aja ya. Itu harusnya ada peran HR sih Pak HR untuk juga, mediasinya betul, untuk seperti memediasi itu. gitu ya. Iya. Dimana Bu Novi mau kok tambah? Ya, jadi kalau usulan itu kan memang biasa ya kalau ada orang baru gitu kan sebenarnya kita ini justru minta masukan mereka karena mereka sebagai darah segar yang baru masuk ke tubuh kita itu bisa melihat sesuatu yang dengan perspektif yang mungkin masih dibilang ideal gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan adalah kondisi terbaik yang memang Betul. kita butuhkan. Betul. Dan supaya kemudian kita bisa improve ke arah sana gitu kan Mas Aldi, seperti itu. Nah kalau tadi seperti itu kan mungkin saya nggak tahu cara penyampaiannya seperti apa, tapi kan mestinya melalui ketika dia ini kemudian diminta memberikan masukannya kan pasti dipresentasikan kepada senior dulu lah gitu ya, yang senior leadernya atau manajernya atau apa, dipresentasikan ke sana dan barulah dia nanti diundang ke dalam meeting gitu. Artinya hal-hal apa yang ini sudah diketahui dan memang tujuannya sebenarnya baik supaya itu tadi jadi hiu kecil itu loh Mas, supaya orang enggak sudah di zona nyaman terus kemudian ini ada yang ngingetin loh kayak gitu. Jadi kamu ini karena terlalu lama kadang kita tuh nggak bisa ngeliat diri kita sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi ini dikasih kayak hiu kecil gitu yang kemudian mengingatkan kita bahwa nggak bisa gini loh, ada sesuatu yang lebih baik loh kayak gitu. Seperti itu Mas. Iya. Jadi artinya Bu Reni ya seperti itulah, kalau Anda ada di posisi yang memang bisa mengeksekusi ya tahulah ya apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Oke, saya cek sudah nggak ada lagi. Mungkin kita akan, dan waktu kita juga sudah terbatas. Barangkali sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini, apa yang harus menjadi perhatian dan apa yang memang kalau misalnya talk show kita ini didengarkan oleh teman-teman HR, Mbak Thalita, apa yang ingin di-sharing sebagai closing statement terkait dengan adaptabilitas karir karyawan ini? Baik, karir adalah hal yang akan kita lakukan seumur hidup, jadi harus diperhatikan dengan baik-baik gitu ya Pak ya. Kita harus melakukan pekerjaan yang seharusnya kita sukai gitu ya. Sebagai HR kita harus bisa memfasilitasi ya apa yang dibutuhkan oleh karyawan, baik itu training ataupun development gitu ya, seperti itu. Kemudian dari segi karyawan harus bisa mengambil segi positif dari semua yang terjadi di perusahaan gitu Pak ya. Ketika ada perubahan, ambillah sisi positifnya terlebih dahulu. Jangan dibuat stres seperti dahulu. Jangan dibuat stres dulu gitu. Diambil positifnya, kemudian di-acknowledge ya bahwa ini adalah perubahan, dan itu perubahan dalam karir itu juga pasti akan terjadi. Jadi harus langsung adapt, harus langsung adjust ke lingkungan yang baru, perubahan yang baru seperti itu. Nanti pertanyaan setelah closing ya, boleh ya? Karena tadi sempat disebut-sebut stres, disebut-sebut stres gitu. Bagaimana kemudian manajemen Campina mengelola stres yang mungkin muncul di tengah karyawan? Apa yang selama ini, kalau kita boleh belajar ya, apa yang selama ini dilakukan? Mungkin ada kegiatan outing atau apa gimana Pak? Sebenarnya itu stres pada karyawan itu kita itu tidak secara masif ya Pak ya. Artinya mungkin seringnya itu terjadi untuk ya 1-2 orang karyawan. Person to person gitu ya, person per person gitu ya. Betul gitu. Kalau yang selama ini kita lakukan adalah kita melakukan konseling Pak. Kita tanyakan. Konseling ya. Kita tanyakan secara personal, secara humanis ya Pak ya, bagaimana sih, apa yang menjadi masalah kamu gitu, kita bisa membantu apa gitu, bahkan sampai urusan personal pun kadang kita juga bantu gitu Pak. Jadi perannya Bu Lestari juga sangat penting Bu ya di sini ya. Jadi Bu Lestari juga sangat sering melakukan konseling gitu terhadap karyawan yang memang membutuhkan bantuan apapun itu gitu sih. Jadi karyawan itu kalau di kantor itu nggak sungkan Bu sama HR gitu ya, mau curhat apapun, mau cerita apapun itu
biasanya kita tampung, kita terima, kita carikan solusi bersama seperti itu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Pentingnya keterbukaan di situ ya. Betul. Artinya HR juga harus bisa menyelami semua karyawan yang Iya, ada. betul, Gitu ya. Kalau dari Bu Novi, apa closing statement dari diskusi hari ini? Jadi kalau kita ini apa namanya di kehidupan pekerja sehari-hari termasuk juga di kehidupan kerja, sebenarnya ketika apa ya yang kita cari itu kan sebenarnya kita punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Ya. Nah, kesempatan ini akan tercipta kalau kemudian kita ini mau ngambil apa ya namanya, ngambil action dan juga kemudian beradaptasi kayak gitu. Jadi artinya itu tadi kalau kita mau berkarir, mendapatkan opportunity-nya itu sebenarnya adalah dengan kita mencari kita melakukan adaptasi dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita action. Oke. Seperti itu. Jadi adaptabilitas itu penting karena sebenarnya kita nggak bisa melawan perubahan, kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang tadi itu, yang baru, sesuatu yang kemudian muncul yang nggak mengenakan. Itu mau nggak mau kan harus adaptasi seperti itu. Iya. Dan Gitu. harus dipahami bahwa adaptabilitas ini lebih personal sifatnya ya. Iya, Karena betul. pihak lain itu hanya bisa membantu. Iya. Kita sendiri yang harus punya self awareness yang Betul. yang bisa menyesuaikan diri. Iya. Bu Novi, apa kegiatan MSI? Ini tadi Kevin ini baru ngirim nih nanti tanggal 17 Februari pelatihan dan sertifikasi yang jalan public relation, public speaking dan MSDM Mas. Gitu yang BNSP, lalu 24 Februari pelatihan dan sertifikasi sekretaris. Nanti Maret ada lagi. Ada lagi juga ya. Mbak Talita udah tahu nomornya Bu Novi ya? Sudah. Nah, ya, 018 340 55 itu nomor kantor Mbak. Oh, oke. Itu nomor saktinya gitu. Iya, nomor saktinya MSI. Kalau ingin tahu apa-apa tentang MSI, Iya, silakan siap. hubungi ya nomor Iya. tadi ya. Saya juga sering ikut webinarnya MSI Bu yang leadership itu juga saya Oh ikut. iya. Oh kita lagi ada ini healthy series sama Oh iya yang saya lihat di Instagram tadi. Iya Bu. Ya, oke. Baik, inilah akhir dari diskusi kita. Terima kasih Mbak Talita, Vanda Iya. Valeri Mustafa, Iya. SPSI, Terima kasih, SR Bapak. Supervisor Campina Ice Cream Industry. Iya, terima kasih Sukses Bapak. terus ya. Iya, amin. Sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat juga Bapak. Amin. Kebanyakan es krim itu enggak pilek, enggak batuk gitu ya. Katanya kan gitu Oh ya. iya, bagus untuk ini kan ya. Soalnya kalau di Campina kan banyak susunya, nggak banyak gulanya. Oh gitu ya, iya. Jadi aman. Aman untuk anak-anak. Agak kurang percaya nggak nyoba ya. Oh iya. Enggak. Siap Pak, saya kirim nanti Pak. Terima kasih Mbak Talita. Bu Novi, terima Iya. kasih Terima banyak. kasih Mas. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya. Oke, Oke. baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini talk show kita untuk Solusi SDM bareng MSI dan narasumber tamu kita. Sampai ketemu di hari dan jam yang sama minggu depan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.